Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, salam paseduluran. Banyak pertanyaan masuk kepada saya menanyakan tentang cara meditasi yang sebenarnya itu seperti apa, Kang Tro. Dalam video ini saya akan menjabarkan konsep yang benar di saat panjenengan semuanya mau melakukan meditasi. Meditasi adalah di mana panjenengan melakukan perenungan diri, melakukan kajian diri, membaca diri panjenengan sendiri dan alam semesta. Yang tujuan sebenarnya pada puncaknya adalah mengenal Gusti panjenengan semua. Soal teknik, monggo terserah. Bahkan orang dulu dalam melakukan semedi, suwung, nyepi, tapa berata, ataupun yang sekarang dikenal dengan meditasi, mereka tidak terpengaruh oleh teknik. Tetapi mereka memiliki kunci pokok dalam melakukan meditasi mereka. Nah, ini bisa dengan duduk, baring, sambil dengar musik, ataupun pergi ke tempat yang sepi, di hutan, di gunung, di tempat-tempat sakral. Yang tujuan dari panjenengan meditasi yang terpenting harus jelas. Karena tujuan inilah yang menjadi titik fokus panjenengan dalam melakukan meditasi itu sendiri. Soal teknik, monggo diciptakan sendiri-sendiri. Yang penting diri panjenengan nyaman, tenang, tidak terpaksa. Nah, yang terpenting titik fokusnya adalah tujuan panjenengan melakukan meditasi. Bisa untuk ketenangan diri, bisa untuk kerezekian, bisa untuk bisnis, bisa untuk jabatan. Tetapi konsep dasar dari meditasi itu sendiri adalah mengenali diri sendiri. Karena meditasi itu sendiri dulu dilakukan agar manusia mengenal Sang Penciptanya. Makanya orang-orang dulu hanya diam, tenang,
membaca dirinya sendiri, mengkaji unsur-unsur yang ada dalam dirinya, mengkaji tentang penciptaannya, mengkaji tentang kehidupannya. Apa yang membuat dirimu hidup? Kamu tercipta dari apa? Kamu terlahir dari siapa? Di situ sampean akan mengenal leluhur-leluhur panjenengan semua. Jadi konsep meditasi itu sendiri adalah mengenali diri. Itu baru benar. Di saat panjenengan mengenali diri, panjenengan mengenali Gusti. Di saat sampean dekat dengan Gustimu, maka apapun kebutuhanmu sebenarnya tercukupi. Entah itu kesehatan, ekonomi, usaha, bisnis, ketenangan pasti akan didapatkan. Nah, kita jangan terfokus satu ini. Kenapa kita tidak mencari Gusti kita? Sehingga meditasi kita itu benar-benar ada maknanya. Sehingga setelah meditasi kita bisa merubah diri kita menuju konsep yang akhirnya bisa membuahkan karya pada diri kita. Nah, dari karya inilah yang nantinya akan menjadi sebuah sejarah dalam hidup panjenengan sehingga sampai dikenang oleh banyak orang. Itu sebenarnya meditasi. Duduk, diam, tenang, berpikir. Bukan mengosongkan pikiran. Kalau pikiran kosong, yang muncul hanyalah lamunan, angan-angan, halusinasi. Di saat pikiran tidak sampai gunakan untuk memikir, rasa panjenengan akan keluar lebih besar, akhirnya kemana-mana. Di saat sampai hanya duduk diam, tidak mau berpikir tentang tujuan panjenengan melakukan meditasi, di situ secara tidak sadar jenengan akan masuk dimensi yang namanya halusinasi. Di saat halusinasi itu dalam sampai akan masuk namanya ilusi. Ketemu warna, cahaya, bisikan, getaran. Di saat sampean dalami lagi, di situ akan timbul perwujudan. Itu namanya delusi. Yang jenengan ciptakan sendiri sebenarnya dalam meditasi panjenengan. Tetapi di saat sampean masih dalam kesadaran diri di saat bermeditasi, bahwa sampean tetap fokus dengan tujuan panjenengan melakukan meditasi, di situ sampean akan tetap dalam kesadaran yang luar biasa. Sebagai contoh, dagangan macet. Karena dagangan sampean macet, sampean melakukan meditasi. Berarti yang harus panjenengan lakukan di situ sampean yang penting diem, menenangkan diri, terus mengkaji tentang apa. Lah, tujuan panjenengan tadi yaitu dagangan macet. Nah, di situ sampean gali. Kenapa daganganku macet? Apa yang salah? Apa tempatnya?
Apa barang dagangannya, apa pelayanannya, apa kurang promosinya. Situ sampean gali dalam. Nah, di saat membaca, menggali, mengkaji, inilah nanti akan sampean dapatkan yang namanya petunjuk. Sehingga tahu kesalahan panjenengan dan tahu cara memperbaikinya. Nah, itu namanya meditasi. Dan meditasi sampean akan ada hasilnya. Itu untuk pedagang. Untuk pelaku-pelaku spiritual, pengkajian panjenengan di situ adalah pengkajian tentang diri panjenengan, alam semesta, dan Gusti panjenengan atau Tuhan panjenengan. Karena puncak meditasi itu adalah membawa kita kembali ke kesadaran diri. Di saat kita sadar diri, kita akan tahu diri. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya, Gustinya, dan hidupnya akan selalu waspada. Sehingga aplikasi dalam hidupnya, kesehariannya, orang-orang yang ahli, yang sering melakukan meditasi, akan lebih menghargai dirinya sendiri, terbangun rasa kepercayaan diri yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, mindset yang sempurna, bisa menghandle rasa dalam dirinya, dan juga menerima segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Itu sebenarnya meditasi. Soal teknik, monggo terserah panjenengan semua. Yang penting konsepnya adalah pengkajian atau perenungan diri. Mengukur dirimu sendiri, menghitung dirimu sendiri, membaca dirimu sendiri. Sehingga kamu benar-benar menemukan pencerahan, menemukan petunjuk dalam diammu. Jadi nggak usah ribet dengan teknik. Nggak usah ribet dengan teori. Kuncinya panjenengan punya tujuan. Di situ titik fokus panjenengan seharusnya berada. Dan seharusnya dari meditasi panjenengan, dari kajian sampean, bisa mewujudkan tujuan panjenengan. Bisa mendapatkan jalan menuju tujuan panjenengan. Mendapatkan pencerahan untuk tujuan panjenengan. Itu baru meditasi yang luar biasa. Sudahkah selama ini kita bermeditasi seperti itu? Atau hanya terpaku dengan teori, cara duduk, cara bernafas, harus menghadap ke sana, kemari? Itu bukan meditasi. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung.